Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikir Adam Permadi dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Saya ingin membuat sebuah resume video untuk MK Introduction to Teaching English to Young Learner pada pertemuan kedua. Hari ini kita membahas tentang Characteristic of Young Learners atau ciri-ciri pembelajar muda. Pembelajar muda di sini maksudnya adalah anak-anak usia dari 5 sampai 10 tahun atau 5 sampai 12 tahun. Kalau usianya di atas 12 tahun, biasanya sudah termasuk kategori remaja atau pembelajar dewasa. Nah, karena usianya berbeda, tentu cara belajar dan cara mengajarnya juga berbeda. Secara umum, karakteristik anak usia 5 sampai 12 tahun bisa dilihat dari 3 sisi utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mari kita bahas satu persatu. Ranah kognitif yaitu berhubungan dengan cara anak berpikir dan belajar. Anak-anak di usia ini masih berpikir konkret, artinya mereka lebih mudah memahami hal-hal yang nyata, misalnya lewat gambar, benda asli, atau contoh langsung. Mereka juga punya rentang perhatian yang pendek. Jadi, seorang guru perlu memberi kegiatan yang singkat, bervariasi, sekitar 5-10 menit. Selain itu, mereka lebih mudah paham kalau bisa melakukan langsung, misalnya menirukan kata-kata atau gerakan. Contohnya, dalam kelas bahasa Inggris, guru bisa bilang run atau sit down sambil mencontohkan anak-anaknya seperti menirukan kayak run, lari, dan sit down itu duduk. Yang kedua adalah ranah afektif. Pada ranah afektif yaitu berhubungan dengan perasaan, motivasi, dan sikap anak. Anak-anak biasanya dapat cepat semangat, tapi juga cepat hilang rasa semangatnya. Jadi, seorang guru harus memberi dorongan positif dan menghindari kata-kata kasar agar anak ini tidak meniru apa yang diucapkan gurunya. Mereka juga butuh penghargaan langsung, misalnya pujian, good job, bagus, atau sering memberikan hadiah ketika mereka bisa menjawab sebuah pertanyaan. Di sisi lain, anak juga mulai belajar tentang nilai moral, seperti sopan santun, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Yang terakhir adalah ranah psikomotorik, yaitu keterampilan fisik anak. Anak-anak usia dini senang belajar sambil bergerak. Mereka suka bernyanyi, menari, atau bahkan menirukan suara hewan. Selain itu, mereka sedang mengembangkan motorik halus seperti menulis, menggambar, atau menggunting. Juga motorik kasar seperti berlari, melompat, atau melempar. Tapi perlu diingat, kondisi fisik dan emosi anak sangat mempengaruhi belajar. Kalau mereka lapar, lelah, atau tidak nyaman, maka mereka tidak akan fokus untuk belajar. Sebagai contoh, guru bahasa Inggris dengan tema animals, guru bisa memperlihatkan gambar hewan untuk kognitif, mengajaknya bernyanyi, atau menirukan suara hewan atau gerakan hewan untuk psikomotoriknya. Supaya lebih jelas, saya akan memberikan contoh materi ajar sederhana untuk pembelajar muda. Misalnya, saya mengambil tema animals atau hewan untuk anak usia 6 sampai 8 tahun. Dari sisi kognitif, guru bisa menunjukkan gambar atau flashcard, namanya misalnya this is a dog atau ini adalah seekor anjing. Dan di situ ada gambarnya. Kemudian anak diminta mengulang kosakata tersebut, kayak contoh this is a dog, this is a dog. Maka dari itu ranah
Maka dari pembelajaran itu mereka akan terbiasa mengucapkan vocabulary dog, sehingga vocabulary itu akan melekat di otaknya. Kemudian dari sisi afektif, guru bisa memberikan pujian seperti good job, good, best, atau stiker bintang ketika anak berhasil menyebutkan kosakata dengan benar. Anak juga bisa diajak bernyanyi dan diajarkan gerakan-gerakan yang lain. Selanjutnya, untuk psikomotorik, guru mengajak anak untuk menirukan suara dan gerakan hewan. Misalnya, flap your wings like a chicken. Berarti maksudnya itu untuk mengapakkan tangan seperti sayap ayam. Dari contoh tersebut terlihat bahwa ketiga ranah saling berkesinambungan, seperti ranah kognitif lewat kosakata hewan, afektif lewat lagu dan pujian, psikomotorik lewat gerakan menirukan hewan. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi nyata, menyenangkan, dan mudah diingat oleh anak-anak. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.